Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS batubara saya. Pada soal yang pertama tentang tambang terbuka, pada poin pertama yaitu ada open pit, yaitu open pit adalah metode penambangan terbuka yang melibatkan penggalian pit atau lubang besar di permukaan untuk mengekstrak mineral. Metode ini cocok untuk endapan yang berada di daerah datar atau lembah. Jadi jadi cara nambangnya itu dia pertama-tama ada pembersihan lahan, tahu clearing and grubbing. Jadi seluruh vegetasi dan material organik di permukaan lokasi tambang dibersihkan menggunakan alat berat seperti bulldozer dan ekskavator untuk menyiapkan area kerja. Selanjutnya, un- selanjutnya ada pengupasan tanah penutup atau pengupasan topsoil. Pada tahap ini, lapisan tanah paling atas atau topsoil dikupas dan diangkut ke tempat penimbunan sementara atau stop topsoil stockpile agar dapat digunakan kembali saat reklamasi lahan pasca tambang. Pengupasan tanah penutup dilakukan secara sistematis sesuai rencana produksi dan target stripping ratio. Selanjutnya, baru dilakukan pengupasan overburden. Pada tahap ini, lapisan batu atau tanah yang menutupi endapan mineral mineral utama dikupas menggunakan alat berat seperti eh, loader, ekskavator, dan dump truck. Selanjutnya ada drilling and blasting. Pada proses ini, jika jika lapisan batuan keras dilakukan pengeboran dan peledakan untuk memecah batuan agar lebih mudah digali. Selanjutnya ada penggalian dan pengangkutan material, yaitu setelah peledakan, material hasil peledakan itu dimuat ke dalam ke dalam dump truck untuk dipindahkan ke tempat pengolahan stockpile atau di disposal area. Selanjutnya ada desain dan pengolahan open pit. Desain pit di memperhatikan geometri lereng batas akhir penambangan atau bisa disebut pit limit, area penambangan, dan stripping rasio agar operasi aman dan optimal. Selanjutnya dilakukan pengelolaan air tambang, sistem drainase dan dewatering diterapkan untuk mengendalikan air permukaan dan air tanah agar tidak mengganggu operasi tambang. Dan terakhir dilakukan reklamasi. Setelah area tertentu selesai ditambang, dilakukan reklamasi dengan mengambil topsoil dan melakukan revegetasi untuk memulihkan fungsi lahan. Selanjutnya ada auger mining. Auger mining adalah metode penambangan untuk menambang endapan batu bara yang tipis dan tersingkap di lereng bukit. Metode ini menggunakan auger head miner dengan berdiameter 20 sampai 28 inci dengan kedalaman penggalian efektif hingga 5 kaki atau 1,5 meter. Jadi cara nambang auger mining
Pertama-tama persiapan lokasi. Pada proses ini, mining dilakukan setelah area tambang terbuka atau open pit untuk strip mine mencapai batas ekonomis, di mana pengupasan tanah penutup atau overburden sudah tidak efisien lagi untuk dilanjutkan. Selanjutnya, dilakukan penempatan auger mekanik. Jadi pada tahap ini mesin auger ditempatkan ke bagian tepi dinding high wall, tepat di depan lapisan batu bara yang akan diekstraksi. Selanjutnya ada pengeboran dan ekstraksi batu bara. Auger head didorong secara tegak lurus ke dalam lapisan batu bara membentuk lubang horizontal atau bisa disebut auger holes. Gerak Gerakan ulir pada auger membawa batu bara hasil pemotongan keluar dari lubang pengeboran menuju konveyor pengumpul. Batang auger atau auger flight akan ditambah secara bertahap seiring bertambahnya kedalaman pengeboran. Setiap batang auger dihubungkan dengan latch pin dan dioperasikan dari ruang operator secara remote. Yang eh, selanjutnya akan dilakukan pengangkutan batu bara. Batu bara yang dikeluarkan dari lubang auger langsung dibawa oleh side conveyor ke atas stacker belt lalu ditumpuk di stockpile atau dimuat ke truk pengangkut. Selanjutnya dilakukan pengolahan pilar. Proses auger mining akan meninggalkan pilar-pilar batu bara di antara lubang-lubang pengeboran untuk menjaga kestabilan dinding tambang dan mencegah keruntuhan. Selanjutnya ada pengulangan proses. Proses pengeboran dilakukan secara berulang pada area high wall yang berada hingga seluruh cadangan batu bara yang dapat dijangkau oleh auger habis ekstraksi. Selanjutnya ada contour mining. Sistem ini diterapkan pada lokasi berkontur rapat seperti lereng gunung atau bukit. Prosedur pengoperasiannya dengan pengupasan lapisan tanah penutup di area singkapan atau outcrop mengikuti konturnya. Pada pada proses penambangan ini dilakukan pengupasan tanah penutup. Proses dimulai dengan pengupasan lapisan tanah penutup di sepanjang garis kontur lereng, yaitu mengikuti ketinggian dan bentuk alami lereng bukit atau secara horizontal. Selanjutnya ada penambangan batu bara. Setelah lapisan lapisan penutup terbuka, batu bara diekstraksi dari singkapan outcrop dengan mengikuti arah tebing atau kontur lereng. Selanjutnya dilakukan penggunaan alat berat mobilitas tinggi karena area area penambangan berbentuk sempit dan kontur medan cukup curam digunakan. Jadi digunakan alat-alat berat yang memiliki mobilitas tinggi seperti wheel loader, track loader, face shovel, dan backhoe. Selanjutnya ada pengelolaan area galian. Area galian yang terbentuk mengikuti kontur lereng sehingga pit terbentuk memanjang dan relatif sempit. Selanjutnya dilakukan batasan dan umur tambang.
Penambangan dengan metode contour mining biasanya memiliki umur tambang yang relatif singkat karena keterbatasan yang relatif singkat karena area dan kedalaman yang dapat dijangkau. Eh, yang yang dapat dijangkau. Eh, Baru setelah ditambang dilakukan reklamasi. Setelah penambangan di suatu area selesai, dilakukan reklamasi dengan mengembalikan tanah penutup dan melakukan revegetasi untuk memulihkan kondisi lingkungan. Selanjutnya ada Mountain Removal Mining atau MTR. MTR adalah metode penambangan yang melibatkan pengangkatan puncak gunung untuk mengakses lapisan batu bara. Metode ini terutama digunakan di daerah Appalachia, Amerika Serikat. Jadi cara cara menambang dari MTR tersebut yaitu dilakukan pembersihan area atau vegetasi, pepohonan, dan lapisan tanah atas atau topsoil di puncak gunung dibersihkan dan dipindahkan terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan pengupasan lapisan penutup atau overburden removal. Dilakukan jadi lapisan batuan dan tanah penutup di 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 puncak gunung diledakkan dan diangkut menggunakan alat berat seperti dozer, ripper, dan front end loader. Selanjutnya dilakukan peledakan dan penggalian batu bara. Setelah puncak gunung terbuka, lapisan batu bara yang tersingkap diekstraksi dengan menggunakan alat berat dan sistem transportasi yang efisien. Selanjutnya ada pengangkutan batu bara. Batu bara hasil penambangan diangkut ke fasilitas pengolahan atau langsung ke pasar menggunakan truk conveyor. Selanjutnya, selanjutnya baru dilakukan reklamasi. Setelah batu bara diambil, material penutup yang sebelumnya ditimbun di lembah digunakan untuk mengisi kembali area bekas penambangan. Baik, pada soal kedua, eh, yaitu tambang bawah tanah. Jadi, pada penambangan bawah tanah eh, yang saya presentasikan yaitu ada tambang tipe cut and fill. Jadi bentuk tambang bertingkat setelah satu bagian digali diisi kembali atau fill sebelum menggali bagian atasnya. Cara penggunaannya untuk biji yang tidak terlalu besar dan batuan lemah. Jadi cara penambangannya eh, dilakukan penggalian atau cut. Jadi batu bara diekstraksi secara bertahap dalam pemotongan horizontal yang disebut stop. Selanjutnya dilakukan pengangkutan batu bara. Material batu bara hasil peledakan dimuat menggunakan alat berat seperti ekskavator, frontal shovel, dan loader. Selanjutnya dilakukan pengisian kembali atau fill. Setelah satu stop selesai ditambang, ruang kosong tersebut segera diisi kembali dengan material pengisi atau fill tanpa menunggu seluruh level selesai ditambang. Selanjutnya ada fungsi material fill. Material fill berfungsi sebagai penyangga atap tambang, menjaga kestabilan ruang kerja. Selanjutnya baru dilakukan siklus penambangan berulang. Setelah stop pertama diisi, penambangan dilanjutkan pada stop berikutnya yang berada di atasnya atau di sampingnya. Selanjutnya ada
Tipe sublevel stopping. Eh, Pada bentuk sublevel stopping ada lorong-lorong horizontal di beberapa tingkat atau sublevel. Biji diledakkan dan dijatuhkan ke bawah. Ciri-cirinya cocok untuk badan biji curam dan padat. Eh, Cara penambangannya dilakukan pengembangan sublevel, yaitu membuat akses horizontal pada interval tertentu di antara dua level utama. Selanjutnya ada drilling and blasting, yaitu lubang bor dibuat di dinding vein batu bara pada setiap sublevel. Peledakan dilakukan untuk memecah batu bara menjadi material yang lebih mudah diangkut. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan pengangkutan batu bara. Batu bara hasil peledakan dijatuhkan ke draw point yang berada di bawah sublevel dan dilakukan pengulangan siklus penambangan. Penambangan dilakukan secara bertahap dari atas ke bawah atau overhead stopping atau sebaliknya underhead stopping. Namun overhead lebih umum dipakai. Selanjutnya ada proses penambangan high wall. Jadi, high wall mining adalah teknik penambangan yang memanfaatkan dinding akhir atau high wall dari penambangan terbuka untuk menambang cadangan batu bara yang masih tersisa secara lateral, tanpa perlu melakukan pengupasan overburden yang mahal seperti pada tambang terbuka konvensional. Jadi, untuk cara penambangannya, yang pertama dilakukan persiapan high wall. Jadi, kondisi high wall harus stabil dan aman dengan desain lereng yang mempertimbangkan sudut kemiringan dan ketinggian lereng agar tidak terjadi longsor. Selanjutnya, ada pembuatan lubang bukaan atau entry. Lubang bukaan dibuat pada high wall bor digunakan eh, alat bor atau continuous miner yang dimasukkan secara horizontal ke dalam lapisan batu bara. Selanjutnya, ada penggalian batu bara dengan sistem auger atau continuous miner. Jadi batu bara diekstraksi dengan cara membuat lubang-lubang horizontal atau sirkular atau rektangular pada high wall. Selanjutnya ada pengangkutan batu bara. Batu bara hasil penggalian diangkut keluar melalui lubang bukaan menggunakan belt conveyor atau alat angkut lainnya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan stabilitas dan keselamatan. Karena high wall merupakan dinding curam, stabilitas lereng harus terus dipantau untuk menghindari kelongsoran. Dan setelah ditambang, dilakukan reklamasi pilar-pilar batu bara yang tersisa di antara lubang-lubang penggalian berfungsi sebagai penyangga alami. Setelah operasi selesai, area high wall dapat direklamasi sesuai dengan standar lingkungan. Eh, Selanjutnya ada short wall mining. Teknik penambangan bawah tanah yang mengombinasikan prinsip-prinsip room and pillar dan long wall, namun dengan lebar muka kerja atau face yang lebih pendek dan sistem penyangga mekanis. Pada proses penambangannya sendiri, persiapan dan pengembangan panel. Eh, jadi pembuatan akses utama atau main entry menuju lapisan batu bara.
pengembangan panel dengan membuat lorong-lorong atau entries dan pilar-pilar batu bara sebagai penyangga, membentuk area panel dengan panjang 610 sampai 1219 meter dan lebar muka 30 sampai 61 meter. Selanjutnya dilakukan pemasangan sistem penyangga. Jadi penyangga atap penyangga atap mekanis atau hydraulic powder support dipasangkan di sepanjang muka kerja atau face untuk melindungi pekerja dan alat dari potensi keruntahan atap. Selanjutnya ada ekstraksi batu bara. Eh, Continuous miner digunakan untuk memotong batu bara secara mekanis dari muka panel yang pendek atau short wall. Selanjutnya dilakukan penyanggaan dan kontrol atap. Setelah batu bara diekstraksi, penyangga mekanis dipindahkan ke depan seiring kemajuan penambangan. Selanjutnya dilakukan ventilasi dan eh, dipasangkan ventilasi dan agar agar pekerja selamat. Sistem ventilasi dirancang dengan pola garis lurus atau flow through untuk memastikan sirkulasi udara segar dan pembuangan gas tambang. Selanjutnya baru dilakukan reklamasi, yaitu setelah panel selesai diekstraksi, dilakukan penutupan akses dan pemulihan area kerja sesuai standar keselamatan dan lingkungan. Baik, berikut daftar pustakanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.